baru pulang kerja. Loh, Mbak Mela kenapa kok kelihatannya kesakitan kayak gitu? Ini loh mbak, pinggang saya rasanya tuh kayak nyeri, pegel-pegel gitu mbak. Emangnya Mbak Mela habis ngapain? Coba sini duduk dulu, cerita ke saya. Jadi saya nyari seperti ini tuh mungkin karena posisi kerja saya yang terlalu lama duduk kali ya mbak. Bayangkan aja saya duduk 8 jam loh mbak. Otomatis kan jarang melakukan ini ya, pergerakan. Terus juga hanya fokusnya ke pekerjaan saja gitu mbak. Makanya kayaknya nyeri-nyeri gitu. Alah, begitu ya Mbak. Mbak Mela udah melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan belum terkait dengan keluhannya Mbak Mela kayak gini? Belum sempat sih mbak, kan saya kan ini ya kerja terus gitu, jadi ya udah saya jalani aja gitu walaupun ya nyeri, tapi ya sudah mau gimana lagi kan mbak. Saya harus gimana ya mbak biar rasa nyerinya tuh agak hilang gitu, sakit banget soalnya. Kalau saran saya sih Mbak Mela mending periksa aja dulu biar lebih jelas. Ya udah, nanti kalau misalnya ada waktu luang saya akan nyoba periksa deh mbak. Makasih ya mbak sarannya. Iya Mbak, sama-sama, semoga lekas sembuh ya. Mbak, kemarin saya tuh bertemu ya dengan tetangga saya ketika kami sama-sama habis pulang kerja. Nah, ia mengeluh kesakitan di bagian pinggangnya karena bekerja dengan duduk selama 8 jam gitu. Lalu ia meminta saran ke saya terkait dengan keluhannya. Terus saya sarankan untuk periksa dulu ke pelayanan kesehatan. Namun kelihatannya tuh tidak ada waktu luang gitu untuk melakukan pemeriksaan. Menurut kalian baiknya gimana ya? Walah, gitu toh Mbak. Kalau menurut saya lebih baik kita melakukan pendidikan kesehatan kepada karyawan pabrik untuk menambah wawasan pengetahuan, juga agar mereka tidak selalu mengeluh nyeri. Baik Mbak, jadi kita meminta persetujuan dulu kepada kepala ruang dan dokter kan ya? Ya, nanti saya dan perawat Sinta akan menemui untuk meminta persetujuan. Mbak, mau kemana Mbak? Oh ini Pak, mau ke ruangan Ibu. Oh iya, untung Ibu udah kembali ke ruangannya. Tadi sih katanya habis pergi. Emang ibu dari mana, Pak? Saya kurang tahu kalau itu Mbak. Kalau Mbak Sinta sama Mbak Mina mau ada pelaporan ke Ibu atau apa Mbak? Saya mau ada kegiatan di pabrik Pak, mau memberikan pendidikan kesehatan kepada karyawan di sana. Ini mau minta izin persetujuan Ibu dulu, semoga diperbolehkan. Oh, kalau gitu insya Allah dibolehkan toh Mbak. Kan demi kesehatan masyarakat juga. Ya, semoga saja ya, Pak. Doakan ya. Iya Mbak. Ya sudah, kalau begitu kami duluan ya, Pak. Permisi. Iya Mbak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, duduk dulu Mbak. Gih Bu, Ada keperluan apa ya Mbak? Apakah ada yang bisa dibantu? jadi begini Bu, tujuan saya datang kemari ingin menyampaikan tentang keluhan pasien, lebih tepatnya tetangga perawat Rini yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Nah kemarin mengeluh nyeri pinggang karena posisi kerja duduk selama 8 jam. Lalu ia belum memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Nah jadi saya dan rekan saya mempunyai rencana untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada karyawan pabrik besok. Nah, di sini saya ingin meminta persetujuan kepada Ibu untuk dilakukannya pendidikan kesehatan tersebut. Bagaimana, Bu? Boleh-boleh aja sih Mbak, kalau dari saya, biar bagaimanapun mereka menjadi lebih luas wawasan pengetahuan. Ya, saya juga setuju Mbak, agar mereka dapat manajemen diri mereka sendiri, kemudian nyeri pinggang yang mereka rasakan itu dapat berkurang.
Baik, terima kasih ya Bu Dokter. Kalau begitu saya pamit dulu nggih. Saya mau mempersiapkan semua terlebih dahulu. Oh iya Mbak, sama-sama. Semoga lancar ya acaranya. Amin, amin Bu Dokter. Saya dengar dari Op katanya mau ada kegiatan ya untuk melakukan pendidikan kesehatan di pabrik ya Mbak? Iya Mbak, benar. Jadi malam Mbak Rini bertemu dengan tetangganya yang kerja di pabrik. Nah, terus tetangganya itu mengeluh katanya badannya sakit-sakit karena masalah kondisi duduk pada saat di pabrik. Oh begitu toh Mbak. Kasihan juga ya mereka para pemburu itu jam tingginya tapi istirahatnya terlalu sebentar atau terlalu cepat. Saya setuju sih Mbak dengan Mbak Rini dan Mbak Sinta untuk melakukan kegiatan pendidikan kesehatan di pabrik. Nanti kami ikutin pelaksanaannya ya Mbak. Iya Mbak, saya juga setuju karena kayaknya mereka itu kurang pengetahuan ya mengenai tentang posisi duduk yang baik yang benar gimana. Nah iya Mbak, makanya kita tuh berinisiatif untuk melakukan pendidikan kesehatan agar para buruh pabrik itu bisa tahu posisi yang baik ketika bekerja tuh gimana, dan rasa sakit di badannya tuh harus bisa dicegah kayak gitu. Baik Mbak, kalau Mbak Evi sama Mbak Indah mau ikut kegiatannya, kami senang kok. Menurut kalian sebaiknya kegiatan ini dilakukannya kapan ya Mbak? Kalau saya sih kapan aja bisa. Tapi masalahnya ini kita kan harus mengikuti aturan jam pabrik toh agar karyawannya juga bisa mengikuti kegiatan ini. Oh iya ya, berarti kita harus konfirmasi dulu ke bagian manajer perusahaan kali ya Mbak. Sekalian nanti minta izin apakah boleh atau tidak. Nah iya, boleh tuh. Ya sudah, kalau begitu nanti saya dan Mbak Nina akan meminta izin kepada manajer perusahaannya apakah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Evi dan ini rekan saya perawat Indah. Kami dari Puskesmas Unjani. Tujuan kami di sini yaitu untuk meminta izin kepada pihak manajemen pabrik apakah diperbolehkan atau tidak untuk melakukan tentang pendidikan kesehatan mengenai alat ergonomis. Ini dikarenakan ada beberapa pekerjaan pabrik yang mengenai sakit pinggang karena posisi duduknya yang salah. Boleh saja, Mbak. Monggo, mau hari apa? Besok Senin tanggal 26 April 2021 pukul 9 pagi, apakah bisa Pak? Bisa, Mbak. Nanti saya kasih tahu karyawan pabrik kalau besok ada pendidikan kesehatan. Untuk tempatnya di halaman rumah saya. Gimana, Mbak? Bisa, Pak. Jadi besok kami dan rekan perawat lainnya akan datang ke rumah Bapak untuk melakukan tentang pendidikan kesehatan bagi pekerjaan yang ada di pabrik. Terima kasih, Mbak perawat. Sama-sama Pak, kami permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi kemarin saya memberitahuan bahwa hari ini pendidikan kesehatan dari Puskesmas Unjani. Langsung saja saya serahkan ke perawat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya perawat Indah dan didampingi dengan keempat rekan saya yaitu perawat Rina, perawat Nina, perawat Sinta, dan perawat Evi. Kami dari Puskesmas Unjani Yogyakarta, dan tujuan kami kemari untuk memberikan pendidikan kesehatan terkait pencegahan hazard ataupun bahaya ergonomis yang dapat terjadi di tempat kerja.
Untuk waktu yang kami perlukan sekitar 20 menit. Apakah teman-teman semua sudah siap? Baik, untuk yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau dapat disebut dengan K3. Jadi yang dimaksud dengan K3 merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan di tempat kerja agar terciptanya suasana yang aman, sehat, dan terbebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat membantu dalam melindungi para pekerja dari kecelakaan akibat kerja, serta membantu dalam meningkatkan efisien dan produktivitas dalam bekerja. Selain itu juga dijelaskan jika K3 tidak terpisahkan dari sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan terlebih dahulu, saya lanjutkan untuk materi atau pembahasan yang berikutnya terkait dengan potensi bahaya ergonomi. Jadi yang dimaksud dengan potensi bahaya ergonomi merupakan suatu bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya dari faktor alat kerja ataupun dari sumber daya manusianya sebagai operator yang mengoperasikan alat kerja tersebut namun tidak efisien. Selain itu juga disebutkan setiap kegiatan kerja ataupun tempat kerja yang dapat menimbulkan tekanan terhadap fisik maupun jiwa. Jadi untuk mengatasi hal tersebut perlu diperhatikan terkait dengan desain tempat kerja dan cara kerja para pekerja sehingga dapat senyaman mungkin dengan bagian tubuh. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk untuk pembahasan yang berikutnya? Saya Sus ingin bertanya untuk dampak potensi bahaya ergonomi apa saja? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya Mbak ya. Baik, saya akan menjawab nggih. Dampak dari bahaya ergonomi itu dapat berisiko terjadinya nyeri punggung, nyeri sendi, nyeri otot, dan bahkan luka memar pada daerah di mana postur tubuh itu salah. Nah, pada postur tubuh yang salah saat melakukan pekerjaan yang berulang. Apakah dapat dipahami Mbak? Baik Sus, saya jadi lebih paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya Sus, posisi kerja yang baik dan benar saat bekerja bagaimana ya Sus? Bagus sekali ya Mbak pertanyaannya. Jadi untuk posisi yang baik dan benar saat bekerja yaitu duduk dengan punggung lurus dan bahu di belakang dengan bokong menyentuh sandaran kursi, atau bisa dengan pemberian gulungan handuk kecil pada sandaran kursi. Selain itu juga itu dapat dilakukan dengan cara duduk di ujung kursi dan membungkuk sempurna. Nah, tubuh ditegakkan kemudian tahan beberapa detik. Nah, itu setelah posisi tersebut dilepaskan secara ringan itu sekitar 10 derajat. Apakah dapat dipahami? Sudah paham Sus. Untuk materi selanjutnya yaitu cara pencegahan azab ergonomis. Pencegahan terjadi azab ergonomis antara lain yaitu kita harus memahami sesuai dengan SOP dalam melakukan pekerjaan ini. Dan untuk melakukan cara kerja yang baik dalam SOP dalam ergonomi secara baik dan benar, yaitu kita harus memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada di lokasi kerja kita dan untuk mengantisipasi apakah adanya bahaya atau tidak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Perawat Rini dan Perawat Sinta. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak pekerja yang tidak memperhatikan ergonomi ya. Untuk yang pertama yaitu kondisi yang berbahaya atau unsafe condition, yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, dan lain-lain, lingkungan kerja, proses kerja, sifat kerja, dan cara kerja seperti itu. Perbuatan berbahaya yaitu perbuatan dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh, keletihan dan kelemahan, daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Baik,
Untuk materi selanjutnya yaitu penanganan hazard ergonomi di tempat kerja dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, APD ini merupakan langkah yang dilakukan yang berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan. Contohnya penggunaan masker dan sarung tangan pada saat bekerja. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Sus? Kalau saya sih sudah cukup paham, Sus. Saya juga, Sus. Baik, jika dari teman-teman semua sudah paham, saya akan bertanya ya mengenai materi yang sudah kami sampaikan tadi untuk mengevaluasi jika materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang masih ingat bagaimana cara pencegahan dari hazard ergonomi? Pencegahan hazard ergonomi antara lain yang pertama memahami SOP dalam melakukan pekerjaan, lalu melakukan cara kerja yang baik dalam SOP ergonomi secara baik dan juga benar, serta memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada di lokasi kerja. Baik, benar sekali ya Mbak ya. Nah, untuk semuanya, saya rasa untuk materi yang kami jelaskan sudah cukup jelas ya dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman semua, saya rasa untuk kegiatan hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk materi atau pembahasan yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman semua. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.